Karena di market itu yang kalah itu yang kehabisan uang. Sama lah kayak misalnya kita pergi perang, yang kalah kan yang kehabisan peluru duluan gitu loh. Halo para trader dan juga investor, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Benadus Wijaya dari Suko Sekuritas, di mana pada hari ini kita ada suatu event yakni podcast Market Cuts and Clips. Jadi hari ini pada tanggal 24 Februari 2026 jam 7 malam kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa yaitu Andri Hakim, founder dari Stockwise. Thank you bro. Selamat malam. Dulu di sini kita pas awal masih kafe-kafe ya. Masih kafe-kafe. Desainnya ya. Dulu Andri masih baby dragon. Sekarang udah jadi dragon beneran. Sekarang marketnya lagi crash jadi balik cacing lagi bro. Enggak lah. Tapi senang banget nih Andri datang ke tempat ini, podcast kedua kali bareng Sukor. Dan kita pengen banyak menggali nih mengenai kondisi market. Ya. Karena sejak tanggal 28 Januari hingga sekarang itu volume menurun. Yes. Memang sempat mengalami rebound nih dari tanggal 11 Februari sampai sekarang sempat rebound, bahkan sempat break area resistance 8395. Tapi hari ini jebol dua support sekaligus, 8395 sama 8329. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang men-trigger market ini kembali ada kepanikan? Kalau menurut gua sih ini karena makro di luar negeri sama di dalam negeri kurang bagus ya. Oke. Kalau di luar negeri kan ada perang tuh, Iran US. Armadanya udah 30% ada di Iran gitu kan. Lalu kalau yang sebelumnya MSCI masih belum jelas nih perkembangannya gimana. Walaupun udah ada keputusan tapi positif atau enggaknya belum tahu nih. Oke. Terus ketiga masalah free float. Jadi banyak kalau menurut gua sih banyak perusahaan tuh lagi atur mungkin pindah-pindahin emitennya ya. Nomininya diatur, dipindah-pindahin gitu buat memenuhi ini free floatnya itu loh. Oke. Nah, terus kalau di dalam negeri isu yang setiap kali di ini kan saham gorengan. Nah, jadi semua akhirnya mereka takut nih mau gerak, mau beli banyak sahamnya nanti takut dibilangnya menggoreng. Iya. Gitu loh. Karena isu menggoreng ini belum jelas nih, yang disebut menggoreng itu seperti apa sih belum tahu. Oke. Gitu loh, ya kan. Jadi lalu masih influencer juga yang terakhir. Influencer juga kan, nih influencer mau dicari nih yang beredar kan mau dicari nih salahnya di mana gitu loh. Mau dibatasi powernya gitu loh. Nah, akhirnya semua ini bikin market lesu lah. Akhirnya semua investor wait and see semua gitu. Kalau menurut gue pandangannya itu sih. Oke, jadi karena masih ada uncertainty ya teman-teman ya, dari sisi global, dari sisi perang, kemudian domestik ini juga nggak kalah menggoncangkan ya. Setelah betul. MSCI yang belum pasti sampai Mei, ternyata masih ada case-case kaitan mengenai saham gorengan, kemudian kaitannya mengenai free float, influencer, OJK ya. Semua inilah nih, semua kan kalau digabungin jadi fear-nya macam-macam. Ada yang fear-nya impact ke influencer, impact ke market maker, impact ke emiten, impact ke sekuritas, ya akhirnya semuanya diem, gitulah. Jadi pada tiarap istilahnya. Semuanya tiarap, jadinya marketnya sepi. Nah kalau market sepi, kita beli saham apa aja pasti turun, karena kan nggak ada demand, cuma ada supply doang, demandnya nggak ada, ya akhirnya lebih gampang turun daripada naik. Oke. Nah ngomong-ngomong nih, sekarang kan udah bulan puasa, bentar lagi Lebaran. Dan uncertainty itu masih ada sampai bulan Mei ya, kaitan mengenai MSCI, dan nanti Lebaran itu liburnya panjang. Kita nggak tahu what happen antara Amerika dan juga Iran. Nah, menurut pandangan Andri nih, strategi investing atau trading yang paling cocok di kondisi market yang serba tak pasti ini seperti apa sih? Kalau di kondisi yang uncertainty, menurut saya sih paling bagus tuh trading. Karena ya kalau misalnya kita lihat ada sesuatu yang menarik, beli udah untung buru-buru jual. Karena banyak ketidakpastian, kita beli, kita hold lama, nanti balik lagi malah turun lagi. Jadi kalau menurut gua sih mendingan dalam jangka waktu ini trading dulu ya. Unless kecuali ya kita belinya saham-saham yang blue chip. Misalnya kayak Mandiri, ya blue chip lah ya. Blue chip in general ya dia udah bottom ya. Kalau turun beli lagi lebih banyak karena dividennya jadi lebih besar. Tapi selain blue chip, menurut gua sih trading ya. Ya. Gitu. Karena April dan Mei nanti juga pembagian dividen ya. Jadi kalau blue chip
nunggu dividen ya Maret April masih oke. Masih dapat ya 9%, 10% masih oke. Tapi kalau yang saham-saham selain dividen play ya trading aja lah. Nah, kalau menurut Andri nih, Konglo masih bakal jalan nggak sih di tahun 2026 ini? Biasa Konglo itu jalannya di Q3 ya. Kalau lihat history tahun lalu ya. Jadi Q1, Q2 ini masih wait and see lah. Terus mereka juga kalau gua rasa ini mereka lagi pindah-pindahin buat free float itu loh. Gitu. Mungkin kan nanti batasnya yang 1% kelihatan nih. Mungkin dia lagi pecah-pecah juga gitu. Makanya kalau gua lihat beberapa emiten itu banyak yang lagi nego-nego ya. Jual beli nego-nego. Nah, itu kan mereka lagi penuhin pindah-pindahin barang ya. Seperti itu. Jadi Q1, Q2 mending stay defensif dulu. Portonya yang untuk trading aja. Betul. Kecuali saham-saham blue chips, contohnya perbankan tadi. Betul. Nah, tapi kalau dari sisi emiten nih, kalau gue mindsetnya sebagai owner emiten ya, saat ini gue nggak mau saham gue naik dulu, bro. Kenapa? Karena dia kan harus pindah-pindahin barang nih. Kalau harganya tinggi kan mahal pindahinnya. Jadi mendingan dia harganya lagi turun, dia pindah-pindahin kan kalau jual belinya kan murah. Fee tradingnya lebih murah ya? Yes, fee tradingnya lebih murah. Uang yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Benar, make sense. Dibandingkan kalau dia harganya udah dia naikin, terus dia baru pindahin barang kan mahal biayanya, fee-nya juga besar, seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang ini good time nggak untuk buy on weakness untuk saham-saham yang lagi banyak crossing kayak gitu nih? Karena kan harganya lagi murah. Kalau kita tahu future-nya masih bagus sih menurut gue oke lah, masih boleh lah. Kalau misalnya dia udah lowestnya ya, oke sih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi udah bahas Konglo dan udah bahas blue chips. Menurut Andri nih, story atau sektor apa yang menarik untuk kita simak setelah Lebaran lah? Karena setelah menurut aku Lebaran ya. Kan masih slow nih. Setelah Lebaran apa? Nah, ini tergantung nih. US jadi nyerang Iran atau enggak. Kalau misalnya US jadi nyerang Iran, pasti yang terdampak nomor satu oil. Karena Iran itu di Selat Hormuznya itu dia penyuplai minyak tuh kapal tanker tuh ke Eropa. Gitu loh. Jadi kalau nggak salah itu bisa 20-30% suplai minyak tuh dari Selat Hormuz itu. Nah, kalau Selat Hormuz ini di blokade, ya akhirnya suplainya berkurang, ya harga minyak meledak. Karena 30% pasukan minyak itu dari Selat Hormuz itu. Benar. Di situ. Kemudian apa lagi nih selain minyak? Ya, minyak ya. Kedua mungkin emas kali ya. Karena kalau gue lihat ya orang luar negeri, misalnya dia lagi wait and see nih, tapi nggak suka belinya kripto, akhirnya taruh di mana? Emas. Gitu. Jadi orang sekarang belakangan dikit-dikit bingung ya mau invest apa, saham lagi jelek, kripto juga lagi kurang bagus, udah emas aja yang pasti. Gitu kan. Ini kan emas kan katanya kan uangnya Tuhan gitu. Harganya naik terus. Ya paling aman sih emas. Ya. Gitu. Jadi yang nomor 2 mungkin emas ya. Nah, kemudian nih aku mau discuss mengenai misalnya nih nggak jadi perang. Kalau jadi perang kan minyak sama emas ini menarik. Kalau tiba-tiba damai kan Trump suka kayak gitu. Mau perang nggak jadi damai. Ya. Kalau perangnya nggak jadi, mungkin batu bara kali ya. Kalau dalam negeri ya, batu bara harusnya makin bagus karena ini dari peraturan pemerintah ya, dari Pak Menteri Bahlil kan suplainya batu bara sama nikel kan dikurangin. Ya mungkin harga batu bara sama nikel bisa bagus. Make sense ya. Kan? CPO juga mungkin bisa bagus ya. Karena CPO kan sangat disupport sama Pak Presiden Prabowo kan. Jadi itu mungkin yang industri-industri yang bagus ya. Wah, luar biasa. Sama banking lah. Karena ya. Indonesia ya selalu banking kan. Finance. Pokoknya Indonesia tuh kalau saya ngobrol sama investor tuh kalau nggak banking ya komoditas. Ya udah itu doang. Ya punya kan itu doang. Yes, betul. Kita betul. IT ya nggak secanggih kayak Amerika. Amerika. Kalah lah. Iya. Terus skop kita cuma di Indonesia. Yes. Kalau mereka kan skopnya internasional kayak betul, Amazon, Google, YouTube. Ya kalau misalnya IT pasti orang lebih pilih Amerika, nomor 2 China. Nggak mungkin dia carinya ke Indonesia sih. Benar. Itu sih. Kalau pandangan Andri nih, Indonesia bakal stay di emerging market atau turun ke frontier market? Menurut
kalau menurut analisa gue sih harusnya stay di sekarang ya, di emerging ya. Karena kita kan negara yang besar ya. Masa tetangga kita yang lebih kecil emerging, kita frontier gitu loh. Benar, setuju sih. Ya kan, jadi nggak masuk akal lah, harusnya stay di emerging lah. Itu cuma takut-takutin doang lah. Iya, ya udahlah, ntar dekat-dekat Mei mulai buy on weakness lah. Pasti Dekat-dekat harus pengumuman. dong. Nanti biasa emang saham kalau gue lihat historinya ya itu baru bagus sih bulan Juni. Awal-awal Juni baru bagus. Oke. Setiap kali tuh setiap Januari sampai Mei itu biasa crash. Karena portfolio gue selalu drawdown setiap awal tahun Q1 Ikut tahun Q2 lalu kan? selalu ya. Jadi lama-lama belajar kan. Oh, emang Q1 Q2 itu emang jelek, normal. Ya. Tahun Gitu lalu kan loh. kena tarif Trump kan? Iya, karena tarif Trump ya kan. Terus udah gitu dari lokal juga banyak kan, ada pagar laut, ada kebijakan yang MBG dan lain-lain kan, macam-macam kan. Seperti itu. Oke, jadi Q1, Q2 ini kita jangan terlalu expose ke market dulu ya. Kita Yes, harus jangan steady terlalu cash. agresif. Yes. Harus misalnya kalau mau masuk pun ya harus ada sisa cash lah. Money managementnya harus kuat gitu loh. Baru nanti kita bisa gaspol ketika mulai bullish dan diproyeksikan menurut Andi di Q3, Q4. Betul, karena di market itu yang kalah itu yang kehabisan uang Benar. gitu loh. Sama lah kayak misalnya kita pergi perang, yang kalah kan yang kehabisan peluru duluan gitu loh. Benar. Jadi kita harus ada stay amunisinya gitu loh. Harus irit-irit dulu nembaknya gitu loh. Jangan jor-joran, all in, jangan dulu. Market kalau lagi jelek nggak boleh all in. Oke. All in itu cuma bisa kalau market lagi bagus. Oke, jadi money Seperti management is important ya Yes. masa seperti Betul, ini. betul. Pokoknya di masa saat ini kita yang paling penting pertama kita trading short term aja. Yes. Kecuali yang blue chips kita bisa buy and hold nunggu dividen. Ya. Kemudian stay cash berapa Betul. persen, money management penting. Betul. Dan kita harus punya cash ketika Q3 ke-4 ketika market mulai Nah, lari. betul. Di situ baru hajar jor-joran. Nah, itu biasa multiplier-nya cepet tuh. Oke. Gitu, di situ. Wah, luar biasa. Thank you banget buat Andri ya udah hadir di podcastnya bareng Sukor. Walaupun hari ini market lumayan berdarah, tapi tentu saja mudah-mudahan inspirasi Andri ini bisa dibawa ke teman-teman cuan tubers Pasti sekalian. dong, pasti. Dan sekian podcast dari Sukor Sekuritas, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Sukor Sekuritas, dan see you semuanya, dan see you di next episode. Bye bye.